Pasca deklarasi Anies sebagai capres, hubungan Nasdem dan Jokowi memang terus menghangat. Dari kedua belah pihak saling melempar sindiran. Ada yang mendesak Nasdem keluar dari kabinet, sementara Presiden Jokowi tidak memberi isyarat apapun terkait posisi Nasdem di kabinetnya, sehingga Surya Paloh tidak bergeming sedikit pun untuk keluar dari barisan pemerintah saat ini. Sikap tegas pun ditunjukkan oleh Surya Paloh bila Presiden Jokowi sendiri yang mengusir Nasdem. Surya Paloh berujar, lain halnya bila Presiden Jokowi mengatakan, "Selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda." Kalau itu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, disambut tepuk tangan dan sorakan dari kader-kader Partai Nasdem. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda. Itu lain halnya. Kalau itu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, Terkait panasnya hubungan Nasdem dan Jokowi soal Anies Baswedan, pakar hukum tata negara mengatakan, Jokowi bakal pikir berulang kali kalau mau melawan Surya Paloh. Dia punya kekuatan gak bisa dianggap remeh. Pakar hukum tata negara Refli Harun menilai sosok Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem tidak bisa dianggap remeh, sehingga siapapun dalam politik yang berurusan dengannya akan berpikir panjang. Termasuk dalam hal ini Presiden Jokowi yang didorong untuk segera menendang Nasdem dari koalisi pemerintahan. Kita harus pahami yang namanya Surya Paloh ini punya kekuatan sendiri. Sebagai oposisi, dia tidak bisa dipandang sebelah mata, jelas Refli Harun melalui kanal YouTube miliknya, dikutip pada Senin 14 November. Bukannya tanpa alasan, Refli menilai sosok Surya Paloh bukanlah tokoh besar atau tokoh politik kemarin sore. Surya Paloh punya sumber daya yang tidak semua pihak-pihak yang terjun ke dunia politik punya, yakni kekuatan media. Kenapa? Karena dia punya resources yang tidak dipunyai Demokrat dan PKS. Salah satunya media, baik cetak maupun televisi, jelas Refli. Sebagaimana diketahui bahwa Surya Paloh dikenal sebagai bos besar media nasional yang sudah malang melintang di Indonesia seperti Metro TV, Media Indonesia, dan lain-lain. Ini bisa dipakai efektif untuk mengkampanyekan kepentingan mereka. Kalau seandainya dia berada di posisi oposisi, maka tidak ada halangan lagi untuk mengkritik pemerintah. Terkait desakan yang ada mengenai Nasdem di pemerintahan, Refli Harun justru bertanya-tanya mengapa Surya Paloh atau Nasdem harus mundur dari pemerintahan. Bukannya tanpa alasan, menurut Refli, seharusnya Presiden Jokowi sendiri yang harus ambil sikap tegas ke Partai Nasdem. Selama Jokowi tidak mengambil sikap, artinya Jokowi masih membutuhkan. Kalau disuruh mengundurkan diri, what for? Kenapa harus mengundurkan diri? Jelas Refli. Presiden Jokowi yang bersikap yaitu dia yang menendang Surya Paloh dan Nasdem dari kabinet. Jadi bukan disuruh mereka mengundurkan diri, jelas Refli. Sementara itu dikutip dari Viva Politik, politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan mengaku khawatir terkait hubungan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dia mengatakan mengenal karakter Surya Paloh dan Jokowi. Saya terus terang galau, bukan saja galau tapi takut. Dua-duanya saya kenal. Dalam track record hidup mereka, mereka punya bakat untuk membalas. Itu ngeri, kata Panda dalam ILC, dikutip Minggu 20 November 2022. Lantas Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menanggapi pernyataan politikus senior PDIP tersebut.
dan menyebut pernyataan itu hanya persepsi. Air beriak tanda tak dalam. Kalau itu kan persepsi saja. Kan bagus juga Bang Panda khawatir, kata Willy saat dihubungi Sabtu 19 November. Willy menghormati pernyataan Panda, namun dia meminta Panda turut memperbaiki suasana, bukan malah memanaskan suasana. Sebagai senior dan sebagai sahabat Surya Paloh, dia harus mengademkan suasana, tidak mengompori. Nah gitu, bilang sama Bang Panda, katanya. Jadi ini gorengan memang enak, tapi kolesterol tinggi. Jadi ini biasa saja, dinamika politik itu up and down. Iman saja kadang-kadang up and down, imbuhnya. Lebih lanjut, Willy memastikan hubungan Surya Paloh dengan Jokowi selalu berjalan baik. Menurutnya, hal ini merupakan sebatas dinamika politik. Dan sejauh ini hubungan Pak Surya dan Pak Jokowi bukan hubungan yang biasa-biasa saja. Mereka abang adik, sahabat, sohib, kopeng, kalau kata orang Cina. Jadi gak usah digosok-gosok lah. Gak gatal juga barang ini, katanya. Sementara PDIP membantah isu kerenggangan hubungan Jokowi dan Surya Paloh. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meyakini hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh baik-baik saja. Said menjelaskan, hingga kini menteri dari Partai Nasdem masih menjabat di kabinet pemerintahan Jokowi. Hal itu menjadi bukti bahwa tidak ada keretakan hubungan antara RI 1 dengan orang nomor wahid di Nasdem itu. Kalau mereka berdua, Jokowi dan Surya Paloh, renggang, seharusnya tidak ada menteri di dalam menteri kabinet Jokowi. Sedangkan saat ini ada 3 menteri di dalam kabinet, ujar Said kepada awak media di Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen Jakarta, Senin 15 November 2022. Sebagai informasi, ada 3 kader Partai Nasdem yang masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Said mengatakan ketiga menteri dari Nasdem tersebut juga tetap diajak Jokowi mengikuti rapat-rapat kabinet. Artinya, Jokowi tetap menjalin komunikasi dengan Partai Nasdem.